1 Maret besok, Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al Saud akan memulai kunjungannya di Indonesia selama 9 hari. Rombongan terdiri dari 1.500 orang, termasuk 25 pangeran dan 10 menteri. Pemerintahan Jokowi diharapkan bisa menarik banyak manfaat dari kunjungan ini. Kunjungan kali ini juga merupakan balasan setelah Presiden Jokowi datang ke Arab Saudi September 2015. Sejak Indonesia merdeka, ini merupakan kali kedua Raja Arab datang ke Indonesia. Seperti apakah dampak kunjungan Raja Salman ke Indonesia? Rekan Carlos Michael akan memaparkannya untuk Anda. Silahkan Carlos. Baik Valerina dan juga narasumber yang ada di studio, kita sedikit bernostalgia dengan kehadiran Raja Arab Saudi sekitar hampir 50 tahun yang lalu. Kita lihat ini adalah kunjungan Raja Arab Saudi ke Indonesia. Dengan menggali manfaat apa yang akan kita dapatkan, bahwa ini pernah ada sejarah 10 Juni 1970 Raja Faisal yang waktu itu memimpin Arab Saudi disambut Presiden Soeharto di Istana Merdeka Jakarta. Dan ini kemudian berubah gitu, bahwa pada tanggal 1 Maret 2017 besok justru kedatangan Raja Arab Saudi yang kali ini Arab Saudi dipimpin oleh Salman bin Abdul Aziz Al Saud akan disambut oleh Presiden Jokowi langsung di depan tangga pesawat Kerajaan Arab Saudi nanti besok di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Lalu kita lihat arti penting Indonesia bagi Arab Saudi. Ini adalah kunjungan pertama Raja Arab Saudi setelah hampir 47 tahun tidak ada kunjungan ke Indonesia. Sejak Orde Baru, beberapa presiden Indonesia telah berkunjung ke Kerajaan Arab Saudi. Ini dimulai dari Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, ada Presiden Megawati Soekarno Putri, kemudian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan juga terakhir adalah kunjungan Presiden Joko Widodo. Mengutip apa yang dikatakan oleh Wakil Presiden Yusuf Kala, setidaknya ada sekitar 25 kali kunjungan Presiden Republik Indonesia ke Arab Saudi, dan baru kali ini dibalas oleh Raja Salman sendiri dalam rencana kunjungannya besok. Lalu kita lihat bahwa tentang arti penting Indonesia bagi Arab Saudi juga ada perubahan politik dunia, di mana terutama Amerika Serikat yang kini dinilai kurang bersahabat dengan Islam dan Timur Tengah. Ada kebijakan-kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang diskriminatif terhadap Islam dan Timur Tengah. Ini membuat investor Timur Tengah tidak nyaman, termasuk tentunya Arab Saudi. Lalu kita lihat arti penting lain pengaruh kunjungan Raja Salman ke Indonesia. Ini pertama, janji pemerintah Arab Saudi menjadikan Republik Indonesia sebagai negara tujuan investasi Timur Tengah. Lalu yang kedua, kerjasama melawan radikalisme dan terorisme yang dijalankan oleh negara-negara yang terkena dampak teroris akan berjalan sinergis dan sistematis. Lalu kita lihat selanjutnya, pengaruh kunjungan Raja Salman ke Indonesia ini akan mempengaruhi promosi seni dan juga warisan budaya. Nanti juga akan semakin meningkatkan pertukaran ahli termasuk kesehatan haji dan umroh, promosi Islam moderat melalui dakwah dan pertukaran ulama, kemudian peningkatan frekuensi penerbangan dari Saudi Arabia ke Indonesia, dan yang terakhir adalah pemberantasan kejahatan, terutama penanggulangan kejahatan lintas batas. Lalu selanjutnya juga ada beberapa hal yang diagendakan, diantaranya adalah penandatanganan nota kesepahaman yang akan ditandatangani mulai tanggal 1 hingga 4 Maret mendatang dalam rangkaian kunjungan ini, yakni di bidang budaya, kesehatan, urusan Islam, dakwah dan layanan agama, juga di bidang pelayanan perjalanan udara dan perjanjian pemberantasan kejahatan. Lalu kita lihat jadwal yang akan dilakukan, agenda apa saja yang akan dilakukan oleh Raja Salman. Ini tanggal 1 sampai 3 Maret berada di Jakarta dan juga Bogor, bahwa dijadwalkan nanti pertemuan bilateral akan dilakukan di Istana Bogor, Jawa Barat, dan pada tanggal 4 hingga 9 Maret 2017 Raja Salman dan sekitar 1.500 rombongan delegasinya akan berlibur di Pulau Dewata, Bali. Lalu pemirsa, kita lihat bagaimana peluang dari kunjungan Raja Salman ini. Selain itu juga ada permintaan produk halal dunia. Kita tahu bahwa ini bisa kemudian dimanfaatkan oleh Indonesia. Ada pertumbuhan 9,5% dalam 6 tahun ke depan, di mana kita lihat 2013 ini sebesar 2 triliun dolar Amerika Serikat, sementara diprediksikan bahwa tahun 2019 nanti ini akan meningkat menjadi 3,7 triliun dolar Amerika Serikat. Kita berharap tentunya bahwa kedatangan
kunjungan Raja Salman ini dapat memberikan manfaat dan saling menguntungkan antar kedua negara tentu, terutama bagi kita Indonesia yang besok akan menantikan kedatangan Raja Salman dari Arab Saudi. Sementara kita kembali ke Valerina Daniel. Baik, terima kasih Carlos atas informasi Anda sampaikan. Dan pemirsa sudah bergabung bersama kami, Bapak Ruslan Roslani dari Kadin dan juga Pak Alwi Shihab, mantan Menteri Luar Negeri. Selamat malam Pak Alwi dan Pak Ruslan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Alwi, bagaimana dulu tanggapan Anda sebagai seorang yang paham mengenai politik Timur Tengah, mengenai kunjungan Raja Salman kali ini? Saya kira ini kunjungan yang sangat bersejarah setelah 47 tahun tidak ada seorang raja dari Saudi Arabia yang datang ke Indonesia. Kelihatannya baik pemerintah secara umum maupun Raja Salman merasa bahwa selama ini kelihatannya tanda kutip Indonesia diabaikan dan sekarang mereka ingin menunjukkan bahwa sebenarnya Indonesia adalah negara dan bangsa yang penting dan hubungan kita secara tradisional sangat baik sehingga mereka datang dengan full capacity ya. Ada berapa banyak menteri yang datang, berapa banyak pangeran yang datang dan pengusaha-pengusaha yang ikut di dalam rombongan dan di luar rombongan juga cukup banyak. Ini semuanya menandakan bahwa Indonesia adalah destinasi investasi satu. Indonesia adalah mitra strategis khususnya dalam satu hal yang penting bagi kita Indonesia dan Saudi Arabia adalah bagaimana memantapkan Islam moderat. Hal ini akan ditandatangani MOU antara Indonesia dengan Saudi Arabia. Ini akan menjadi suatu kekuatan untuk kita dapat menunjukkan kepada dunia bahwa Islam moderat inilah yang harus kita perjuangkan secara cermat untuk bisa menangkis anggapan persepsi keliru yang negatif terhadap Islam. Saya kira kita bersama-sama akan meningkatkan kerjasama ini karena keadaan dunia global sekarang ini, apalagi di Amerika, menunjukkan bahwa persepsi Muslim yang keliru itu sedang berkembang dan ini perlu untuk di-counter. Saya kira Indonesia sebagai negara Muslim terbesar, Saudi Arabia sebagai negara yang dikenal sebagai the cradle of Islam, asal usul Islam lahir, ini dua kekuatan bisa memberikan dampak positif bagi pencerahan kepada dunia secara umum dan khususnya kepada dunia Barat yang selama ini ada anggapan yang negatif terhadap Islam. Baik, Pak Alwi ditahan dulu, kami akan berbincang dengan Pak Rosan. Pak Rosan, dari Kadin sendiri bagaimana tanggapannya dengan kedatangan Raja Salman yang cukup menghebohkan dengan banyak rombongan dan ada kemungkinan janji-janji investasi dengan Indonesia? Ya, Mbak Valerina, kalau dari kami sih melihat ya ini sebenarnya adalah suatu momentum yang baik ya untuk mencoba meningkatkan perdagangan dan juga investasi antar kedua negara. Karena selama ini kalau dilihat investasi dari negeri Saudi Arabia ke kita memang tidak terlalu signifikan dibandingkan mereka investasi di Malaysia. Dan perdagangan kita juga dengan Arab Saudi ini sebetulnya kita mengalami defisit gitu setiap tahunnya. Jadi mungkin dalam kesempatan ini bisa dibicarakan yang lebih mendalam lagi karena memang kebetulan mereka membawa banyak delegasi para pebisnis yang kebetulan memang akan mengadakan jumpa dengan para pengusaha kita juga pada tanggal 2 sehingga bisa digali kemungkinan peningkatan perdagangan dan terutama investasi yang mereka bisa bawa ke sini begitu. Dan memang ada sampaikan ada mereka tertarik di bidang
turis pariwisata, dan juga mereka tertarik untuk melihat lebih jauh di bidang infrastruktur karena mereka mengetahui infrastruktur adalah program prioritas kita dan kita mempunyai banyak proyek yang kemungkinan besar bisa dikerjasamakan dengan pihak Saudi Arabia. Baik, kalau kita lihat dari segi pariwisata dan infrastruktur itu kira-kira seberapa besar kemampuan kita untuk bisa menyerap investasi dari Arab Saudi? Ya, memang mereka tertarik terutama dalam bidang kelistrikan, power plant. Itu yang ketertarikan mereka pertama. Dan kalau dilihat ya mereka ini memang belum bisa kita quantify ini ya dalam jumlah berapa banyak mereka akan berinvestasi di kita. Tapi interestnya mereka yang mereka sampaikan kepada kami baik melalui duta besarnya maupun melalui Chamber of Commerce-nya adalah mereka ingin melihat proyek-proyek dan juga step-step kalau mereka berinvestasi di Indonesia, terutama di bidang kelistrikan atau infrastruktur dalam hal ini power plant. Gitu. Saya akan berbincang dulu di studio, ada Pak Ion Mahmudi, pengamat Timur Tengah dari UI. Pak Ion, tadi kalau kita lihat, kalau Pak Halwi lebih mungkin menyoroti dari segi geopolitik, terutama tentang hubungan politis dalam hal ini misalnya soal keislaman. Tapi dari Kadin juga melihat ada sisi ekonomi yang bisa dimanfaatkan. Kalau menurut Anda, bisakah kita memanfaatkan itu, dua sisi itu untuk terjadi pada kunjungan kali ini, atau menurut Anda apa yang terjadi? Ya, saya kira dua-duanya itu bisa dimanfaatkan ya, karena ini kan sudah ada dalam tanda petik pengakuan Saudi terhadap posisi strategis Indonesia. Oleh karena itu, ketika sudah mulai ada pengakuan ini, artinya berbagai peluang itu bisa dilakukan. Hanya saja memang yang harus dilakukan ketika melakukan negosiasi deal dengan negara Timur Tengah itu harus pasti ya. Dan pasti itu dalam arti apa maksud Anda? Ya, artinya regulasinya atau termasuk yang di dalam, kemudian setelah itu apa yang akan dimanfaatkan ya, tawaran apa. Karena ini kan prosesnya panjang ya. Jadi ini adalah janji yang telah disampaikan. Setelah itu follow up-nya saya kira jauh lebih penting ya untuk bisa melakukan itu. Sebagai contoh, Malaysia itu Perdana Menterinya hampir setahun 2 kali dia pergi ke sana untuk melakukan negosiasi ya. Nah, tentu kita juga harus melakukan lebih serius. Ini sudah dibuka pintunya, tinggal bagaimana kemudian melaksanakan. Kedua-duanya itu dilakukan dalam waktu yang bersamaan karena punya kepentingan yang sama. Oke, baik Pak Alwi, masih bisa mendengar suara kami dari studio? Bisa. Baik, Pak Alwi, kalau saya kira betul sekali apa yang disampaikan. Silahkan. Baik, ya saya ingin menanyakan tanggapan kepada Anda tadi mengenai apa yang sudah kita perbincangkan. Kira-kira memang kalau dari segi saat ini sebenarnya seberapa besar kita bisa memanfaatkan kunjungan ini? Ya, saya kira ini kepada saya ya. Saya kira kita harus bisa memanfaatkan kunjungan ini, dan ini ditentukan oleh follow up tindak lanjut dari kunjungan ini nanti. Biasanya apa yang dibicarakan antara kedua kepala negara dan menteri-menteri itu adalah garis besar yang akan nanti dijabarkan melalui tindak lanjut. Saya yakin bahwa pihak Saudi sudah menunjukkan minatnya untuk berinvestasi, dan kepada Pak Jokowi disampaikan sewaktu beliau berkunjung ke Saudi Arabia bahwa Saudi Arabia siap untuk berinvestasi dan meningkatkan hubungan ekonomi dengan Indonesia. Jadi sudah ada tekad dari pihak Saudi, dan ini dibuktikan dengan kunjungan yang serius yang dilakukan besok hari. Dan saya kira kita nanti yang harus menindaklanjuti persiapan-persiapan ke arah implementasi. Itu biasanya juga banyak hambatan, tapi saya kira dengan tekad pemerintahan Pak Jokowi ini kita harus bisa menyelesaikan homework kita sebagai persiapan dari proposal-proposal itu dengan cermat, sehingga dari pihak Saudi juga akan menanggapi positif dan insya Allah akan melaksanakan apa yang mereka janjikan selama ini. Baik, tadi Anda sempat mengatakan ada hambatan. Hambatan seperti apa yang kira-kira akan terjadi antara Indonesia dengan Arab Saudi dalam hal kerjasama ini kira-kira?
Saya kira kalau kita berbicara tentang proyek besar, pastilah ada di sana sini hambatan, dan itu tentu saja akan bisa diselesaikan apabila pihak yang di atas itu bisa memberikan arahan kepada yang di bawah untuk bisa melancarkan bottlenecking yang ada. Taruhlah umpamanya kita berbicara tentang pariwisata, ini kan menyangkut banyak aspek, menyangkut aspek lahan, menyangkut aspek perizinan, menyangkut aspek masyarakat yang ada di lahan tersebut. Ini semuanya perlu komitmen yang serius dari kedua belah pihak untuk bisa menyelesaikan hal-hal yang semacam ini yang pada akhirnya kalau tidak diselesaikan pada waktunya ini bisa menghambat. Baik, saya ke Pak Rosan terlebih dahulu. Pak Rosan, kalau misalnya kita bicara mengenai kerjasama, menurut Anda hambatan apa yang kira-kira akan menjadi, mungkin akan terjadi kalaupun memang ada kerjasama tersebut? Apakah dari segi regulasi atau apa lagi? Ya, memang kayak ya pastinya hambatan-hambatan itu pasti ada ya dalam setiap berusaha. Tetapi tentunya dengan komunikasi dan juga dengan pertemuan yang makin sering, saya rasa itu bisa kita cari solusinya. Tetapi memang tentunya hambatan-hambatan adalah karena pertama mereka Saudi Arabia ini belum memahami mungkin pada saat ini secara environment perdagangan di investasi di Indonesia. Tetapi kemungkinan yang bisa terjadi hambatan ya adalah harmonisasi dari peraturan yang ada di pusat dan di daerah. Biasanya itu bisa menjadi hambatan juga karena kalau mereka tertarik di proyek-proyek infrastruktur kan kebanyakan itu di banyak provinsi di luar Jawa, dan itu biasanya mempunyai perbedaan persepsi antar peraturan yang ada di pusat yang disampaikan kepada para investor luar dengan banyaknya peraturan-peraturan di daerah yang bisa membuat investasi ini menjadi agak tertahan seperti itu. Apa kira-kira daya tawar Indonesia yang paling bisa dikemukakan untuk Arab Saudi? Ya mungkin daya tawarnya adalah tentunya keuntungan yang relatif yang lebih besar memang kalau berinvestasi di Indonesia. Kita pun sebetulnya membicarakan juga untuk mereka berinvestasi di bidang finansial syariahnya untuk berinvestasi di Indonesia. Karena dibandingkan mereka berinvestasi mungkin di Eropa atau di Amerika, relatif margin yang ada di Indonesia itu akan lebih tinggi. Itu mungkin yang bisa kita bisa tawarkan juga kepada mereka gitu. Baik, saya kembali ke Pak Alwi. Pak Alwi, ini rencananya akan ada selain pertemuan terkait dengan bidang ekonomi, juga akan ada pertemuan dengan tokoh lintas agama. Bagaimana komentar Anda? Kira-kira apa yang akan menjadi perbincangan? Saya kira Saudi Arabia akan menjelaskan komitmen mereka untuk meningkatkan pandangan, selain pandangan moderat, juga pandangan hubungan antar umat beragama yang sudah dirintis oleh Raja Abdullah sebelumnya. Mereka mempunyai center untuk interreligious dialogue. Saya kira hal itu juga akan disampaikan oleh Raja Salman sebagai kelanjutan dari upaya Saudi Arabia untuk menunjukkan kepada dunia bahwa mereka juga prihatin terhadap hubungan yang tidak harmonis di sebagian negara antar agama. Jadi dalam kesempatan ini saya kira Raja Salman akan menyampaikan hal tersebut dan bersama-sama dengan Indonesia bukan saja memantapkan Islam yang sejuk, yang moderat, tetapi juga memantapkan hubungan antar umat beragama yang harmonis dimanapun mereka berada. Baik, kita akan break dulu Pak Alwi Syihab dan Pak Rosan serta Pak Yon di studio, dan pemirsa kami harap Anda tetap bersama kami.